Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Paputungan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah yang berjudul Perkembangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Perkembangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang menyinggung atau menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariat, maka apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang harus dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Agama Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah harus diselesaikan secara damai atau mediasi dari para pihak-pihak yang terkait di dalamnya, sebagaimana tergambar dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman bertengkar atau berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka demikianlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Penyelesaian sengketa syariah dalam perbankan melalui jalur mediasi, menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan umumnya dan keuangan khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengenai produk dan jasa pada keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan sehingga tidak menyeleweng dalam hal konteks perbankan syariah, karena dalam perbankan syariah mengandung sistem yang namanya menjunjung tinggi keadilan dan tidak memberatkan satu pihak di antaranya, sehingga dalam mitra kerja perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang telah dibentuk dan dikokohkan untuk mengawasi semua kerja dari para elemen-elemen tertentu dalam perbankan syariah, supaya tidak ada hal-hal yang menyeleweng dalam perbankan syariah. Selain membentuk Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia juga membentuk Dewan Pengawas Syariah Nasional. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi perbankan syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi atau pimpinan kantor perbankan syariah atau kantor-kantor cabang perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini yang memberi nasihat, memberi arahan, memberi saran kepada pimpinan-pimpinan untuk selalu berbuat yang namanya kebaikan, sehingga aspek-aspek yang ada di dalamnya selalu disalurkan dengan baik. Selanjutnya sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul atau saran-saran yang baik untuk pengembangan suatu perbankan syariah atau produk-produk jasa dari bank yang memerlukan kajian khusus dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional selalu menjunjung tinggi yang namanya mufakat atau kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontribusi yang ditempatkan pada bank atau berkewajiban melapor kepada Dewan Syariah Nasional ini sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, supaya anggaran
yang didapat atau dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tahu hal-hal yang terjadi di dalamnya, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dari Dewan Syariah Nasional, sehingga termasuk perselisihan sengketa mungkin terjadi dari bank atau antara pihak bank dan pihak nasabah. Perbankan syariah mampu penggunaan modal dengan modal pemilik. Berdasarkan kewenangan Dewan Pengawas Syariah tersebut, maka apabila terjadi sengketa dan perselisihan, maka DPS atau Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai mediator atau memediasi hal-hal yang terjadi di dalamnya. Dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan syariah melalui jalur litigasi mengenai badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah, memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi wewenang pengadilan umum atau pengadilan agama, karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas atau secara jelas mengatur hal-hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat untuk mengadili suatu perkara sengketa bisnis syariah yang berawal dari bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan, pertama, menyelesaikan sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara akad. Yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga itu yang menjadi dasar bertentangannya atau saling mencari dasar-dasar hukum dalam mengadili suatu perkara sengketa perbankan syariah. Selanjutnya dalam pasal 55 ayat 2 menyatakan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, adanya upaya sebagai mana yang dimaksud adalah proses-proses dari kedua belah pihak, yaitu musyawarah, mediasi yang ada mediator di dalamnya melalui Badan Antiribah Syariah Nasional atau lembaga antiribah lainnya. Sehingga itu melalui peradilan yang dalam lingkungan peradilan umum, sehingga dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 tersebut, poin yang didapat menyatakan bahwa peradilan umum dapat tetap memberikan kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomi. Sehingga itu dalam proses penyelesaian sengketa bisnis syariah, beberapa kalangan berpendapat bahwa dengan ditunjukkannya peradilan umum sebagai lembaga peradilan yang akan menemani persoalan sengketa perbankan syariah, berarti pemerintah tidak berkonsisten terhadap suatu yang telah ditetapkan atau memberi keputusan yang adil. Mengingat penambahan kompetensi pengadilan atau peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah, sehingga itu pemerintah berkontribusi di dalamnya dalam menciptakan peradilan agama yang benar-benar aktif dan banyak-banyak yang bisa diurusi dalam peradilan agama, sebagaimana terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang usianya baru sekitaran 2 tahun, namun telah dilaksanakan oleh lingkungan peradilan agama. Mengapa demikian? Karena dalam peradilan agama atau
mengadili suatu perkara perbankan syariah dalam jalur litigasi harus berimplementasi kepada ketidakpastian hukum, sehingga itu peradilan agama mengambil jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan menggunakan jalur litigasi dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Dengan dimaksud peradilan negeri atau peradilan umum yang kita sering kenal. Dalam penjelasan tadi, pasal 55 ayat 2, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah secara operasional ada 3 lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri atau peradilan umum, dan Basarnas. Itu yang menjadi suatu objek penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah. Padahal wewenang dari peradilan yang memeriksa perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa dalam lingkungan peradilan yang berbeda, harus pada satu peradilan khusus yang mengurusi tentang permasalahan ini. Sehingga itu dapat ditegaskan bahwa kedudukan peradilan negeri atau peradilan umum dan peradilan agama setara, seimbang atau sama derajatnya dalam peradilan negeri dalam perlakuan khusus atau kekuasaan dari masing-masing peradilan. Kehakiman secara litigasi bukan sebagai lembaga yang berkedudukan di jalur non-litigasi seperti Basarnas dan lembaga lainnya, sehingga itu dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan sengketa bisnis syariah harus ada bagian-bagian tupoksi dari masing-masing elemen-elemen yang bertanggung jawab dan berkontribusi di dalamnya. Kecenderungan pihak bank dalam menyelesaikan sengketa yang dialami sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam menyelesaikan sengketa, karena setiap transaksi pasti ada kemungkinan terjadinya permasalahan atau sengketa. Karena sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa itu atau perselisihan antara umat manusia senantiasa ada pada masa atau yang masih berinteraksi antara sesama manusia, sehingga di dalamnya bisa terjadi sengketa bisnis. Langkah yang baik diambil oleh perbankan ketika menghadapi sengketa. Pihak bank lebih cenderung dengan cara mediasi, sehingga itu yang membuat mitra kerja antara perbankan syariah dan nasabah tidak ada yang merasa dirugikan. Karena ketika mediasi tersebut hasil wawancara dengan para responden, mereka mengajukan bahwa yang paling baik dalam menyelesaikan suatu hukum adalah mediasi antara pihak-pihak yang terkait. Sehingga itu bank mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa harus dimediasi terlebih dahulu dengan para nasabah. Dan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis dari para pihak, contohnya pihak bank dan pihak nasabah, sengketa berbeda pendapat diselesaikan melalui bantuan hukum yang ada di dalam pengadilan agama atau pengadilan negeri. Usaha yang dijalankan dalam penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat melalui mediasi yang ada mediatornya dengan memegang teguh kerahasiaan dari masing-masing pihak. Kurang lebih dalam waktu 30 hari harus tercapainya kesepakatan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait di dalamnya. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat tersebut secara tertulis adalah final yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya ikatan baik, serta wajib didaftarkan
dalam pengadilan dalam waktu 30 hari yang sudah ditentukan. Sejak penandatanganan hari penandatanganan tersebut, kesepakatan penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 30 hari sejak hari penandatanganan tersebut. Sehingga itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan di pengadilan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan maupun pengadilan negeri atau pengadilan agama. Sekian dari saya tentang penjelasan mengenai penyelesaian sengketa bisnis dalam perbankan syariah. Mungkin ada hal-hal yang bisa diambil di dalamnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.